Gagal total di Piala Presiden, Bojan Hoda siap evaluasi. Persib Bandung sambut musim 2025-2026. Sebagaimana yang diketahui, Persib Bandung gagal meraih kemenangan saat menghadapi Dewa United pada lanjutan grup B Piala Presiden 2025. Ya, bermain di Stadion Sijalak Harupat, laga tersebut berakhir imbang 1-1. Persib sebenarnya tampil menjanjikan dan unggul lebih dahulu lewat gol William Marcilio pada menit ke-65. Namun, 3 poin yang sudah di depan mata sirna setelah Dewa United menyamakan kedudukan pada menit ke-93 lewat sepakan penalti Egy Maulana Fikri. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Persib Bandung Bojan Hoda tetap melihat sisi positif dari performa anak asuhnya. Bojan menegaskan, dirinya akan terus mengevaluasi timnya agar tampil lebih matang menjelang kompetisi resmi musim 2025-2026. Saya pikir kami sudah lebih baik dari sebelumnya. Secara keseluruhan semuanya sudah cukup baik di masa persiapan ini. Namun, yang pasti kami harus banyak belajar lagi dari setiap pertandingan, termasuk pertandingan kemarin, ungkap Bojan Hoda. Tentu, hasil imbang ini membuat Persib Bandung tertahan di peringkat ketiga grup B dengan 1 poin, sekaligus mengubur mimpinya meraih gelar juara Piala Presiden 2025. Meski begitu, Persib masih memiliki cukup waktu untuk memperbaiki performa dan membangun kekuatan menjelang kompetisi resmi di musim 2025-2026. Disoraki para bobotoh saat debut bersama Dewa United, Nick Kuipers beri jawaban yang sungguh luar biasa. Mantan pemain Persib Bandung, Nick Kuipers, menghadapi situasi tak mengenakan saat tampil membela Dewa United melawan Persib Bandung. Ya, pertandingan itu merupakan laga perdana Nick Kuipers bersama Dewa United. Menariknya, laga debut B asal Belanda ini langsung mempertemukannya dengan mantan klubnya, Persib Bandung. Tak heran jika sepanjang pertandingan, sorakan dari bobotoh mengarah kepadanya. Meski begitu, Nick Kuipers memilih untuk tidak merespons negatif sorakan dari supporter Persib tersebut. Pemain berusia 32 tahun itu menilai hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam dunia sepak bola. Kuipers juga berharap, para pendukung Persib bisa memahami dan menghormati keputusannya bergabung dengan Dewa United. Ia menegaskan bahwa dirinya kini fokus penuh untuk memberikan kontribusi terbaik bagi klub barunya. Menurutnya, meski ada yang kecewa, pasti masih ada bobotoh yang tetap menghargai perjuangannya dulu bersama Maung Bandung. Jadi saya tidak bisa mengatakan apa-apa yang buruk, ini adalah bagian dari sepak bola. Saya berharap mereka tidak akan lupa apa yang kita lakukan beberapa tahun ke belakang, tapi saya pikir ini adalah bagian dari permainan. Pada akhirnya, saya pikir mereka bangga dengan apa yang kita lakukan. Beberapa orang mungkin akan marah, tapi ini tidak apa-apa, kami akan melanjutkannya. Saya memiliki waktu yang luar biasa. Sekarang saya senang bermain untuk Dewa, dan saya akan kembali sesekali ke Bandung, ujar Nick Kuipers. Mengenai pertandingan yang berakhir imbang, Kuipers pun tetap bersyukur atas hasil tersebut. Ia merasa puas dengan performa yang ditunjukkannya, terlebih bisa bermain kembali di kota Bandung yang sudah memberinya banyak kenangan. Satu-satunya yang bisa saya katakan adalah saya menikmati waktu. Saya sangat senang untuk kembali ke Bandung, memainkan permainan yang luar biasa. Stadionnya selalu penuh seperti biasanya, Bandung selalu seperti itu, jelas Nick Kuipers. Meski mendapat sorakan dari bobotoh, Nick Kuipers menunjukkan sikap dewasa dan profesional dalam menyikapinya. Ia tak membalas dengan emosi, justru menegaskan rasa hormatnya terhadap kenangan bersama Persib dan memilih untuk fokus menjalani petualangan baru bersama Dewa United. Penampilan solid di laga debutnya membuktikan bahwa ia tetap tampil maksimal meski dalam tekanan. Kembalinya Kuipers ke Bandung bukan sekadar reuni emosional, tapi juga momen untuk menunjukkan bahwa loyalitas dan profesionalisme bisa berjalan beriringan dalam dunia sepak bola. How are you? Good? Good. How are you? Good. Oh, nasi goreng. Nasi goreng. Good. How are you? Good. Good. Persib siap kembali bermanuver usai regulasi asing ditambah lagi. Nama Ciro Alves dan Tirone Del Pino kembali mencuat. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda menanggapi penambahan kuota pemain asing untuk musim kompetisi 2025-2026. Ya, sebagaimana yang diketahui, hasil rapat umum pemegang saham PT Liga Indonesia Baru yang digelar kemarin, menelurkan beberapa regulasi baru. Salah satu yang paling disorot ialah soal penambahan slot pemain asing setiap klub. Kini setiap tim bisa mendaftarkan 11 pemain asing, tapi hanya 8 yang bisa masuk daftar susunan pemain dan bermain bersamaan di lapangan. Jelas hal ini berbeda jauh dengan musim lalu, karena setiap tim hanya bisa mendaftarkan 8 pemain asing dan 6 yang berada di lapangan. Tentu hal ini pun menimbulkan berbagai reaksi dari klub, termasuk Persib Bandung melalui Bojan Hoda selaku pelatih. Pelatih asal Kroasia ini mengaku masih akan bertemu dengan jajaran manajemen untuk membahas lebih lanjut.
Dia akan menanyakan peluang merekrut pemain asing baru pada jendela transfer awal musim ini. Kemungkinan terbesar yang akan diambil Persib untuk pemain asing ini adalah merekrut satu nama baru. Namun, Hoda tidak mau tergesa-gesa karena deadline transfer window masih panjang. Saya belum tahu, untuk ini saya masih harus bicara dengan manajemen, mungkin pembicaraan ini dilakukan dalam 2-3 hari ke depan. Mungkin kami hanya akan mendatangkan satu pemain, tergantung bagaimana nanti, dan kami masih mempunyai waktu untuk mendaftarkan pemain. Tapi saya tak yakin akan menggunakan semua kuota pemain asing, ungkap Bojan Hoda. Sejauh ini, sudah 8 pemain asing didatangkan Persib di awal musim. Ya, mereka adalah Adam Persibek, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Luciano Guacocea, William Marcilio, Berguinho, William Barros dan Ramon Tanque. Bojan mengatakan dia sudah cukup puas dengan materi pemain asing yang ada. Karena itu, kemungkinan besar Persib tidak akan memenuhi kuota 11 legiun impor yang tersedia. Kami sudah memiliki 8 pemain asing dan saya rasa untuk saat ini sudah cukup. Mungkin kami akan hanya menambah satu dan itu akan ditentukan dalam beberapa hari ke depan, pungkas Bojan Hoda. Meski Hoda menegaskan dirinya kemungkinan akan menambah satu asing lagi, namun, tak menutup kemungkinan Persib kembali merekrut pemain lebih dari satu. Lantas pertanyaannya, siapakah pemain yang mungkin akan direkrut Maung Bandung untuk melengkapi kuota pemain asingnya? Ya, jika berbicara soal pemain asing, tentu, setiap pelatih mempunyai banyak pilihan. Namun, jika berbicara soal yang berpengalaman dan mampu membuktikan kualitasnya hanya ada beberapa pemain saja. Ya, jika klub diwajibkan merekrut kembali pemain asing, tentu, nama Ciro Alves dan Tirone Del Pino bisa saja menjadi pilihan terbaik untuk saat ini. Selain mereka sudah berpengalaman di Liga Indonesia, mereka juga sudah membuktikan kualitasnya di musim lalu. Di mana kedua pemain ini merupakan pemain inti yang sangat paling berpengaruh dalam juaranya Persib Bandung musim lalu. Jika berbicara tentang kedua pemain ini, tentu, nama Ciro Alves lah yang paling disorot. Apalagi dalam lubuk hatinya dia sebenarnya tidak ingin meninggalkan kota kembang. Saking cintanya dengan kota Bandung, Ciro Alves bahkan saat ini diketahui tengah berada di Bandung setelah kurang lebih sebulan pulang ke Brasil. Melalui saluran resmi di Instagram, pemain asal Brasil tersebut menyampaikan pesan menyentuh untuk para bobotoh. Dia mengabarkan telah kembali ke Bandung bersama keluarganya, dan langsung meninjau progres pembangunan rumahnya di Kota Kembang. Hai, teman-teman, maaf baru muncul lagi. Aku baru saja sampai di Bandung dan langsung lihat rumah baruku yang masih dalam proses pembangunan. Pelan-pelan semuanya mulai tertata di sini. Terima kasih atas kasih sayang kalian seperti selalu, tulis Ciro Alves. Pemain yang diidentik dengan nomor punggung 77 itu mengakui sudah jarang tampil di media sosial setelah dirinya meninggalkan Persib. Hal ini lantaran, Ciro Alves merasa ragu apakah para bobotoh masih ingin mengetahui kabarnya atau tidak. Bobotoh, aku sudah jarang posting atau bicara karena aku sudah tidak bermain lagi di Persib, jadi kadang aku ragu, apakah kalian masih ingin tahu kabar dariku? Tapi ketahuilah, aku tetap mendukung kalian dan kalian selalu ada di hatiku. Begitulah pengakuan yang disampaikan Ciro Alves. Tentu, kecintaan Ciro Alves terhadap Persib menandakan jika memang dirinya sebenarnya merasa berat meninggalkan Maung Bandung. Apalagi di kota inilah dia bisa merasakan mengangkat 2 piala berturut-turut. Tentu, jika pihak Persib Bandung mengontak kembali Ciro Alves, maka tak butuh waktu lama bagi Ciro Alves untuk menerimanya. Menarik untuk dinantikan, akankah nomor 77 akan kembali ke pemiliknya dan beraksi lagi di lapangan untuk musim depan? Kita tunggu saja. This life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this